Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pencinta ilmu dan dakwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan kajian kitab Al-Usburiyah pada halaman yang ke-10, hadis yang ke-11. Al-Hadithul Hadi Asyara, hadis yang ke-11. Di situ ada satu hadis paling bawah, wal hadithu, ya, dan sebuah hadis al-akhar yang lain, minal masmu'ati anna Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, yang didengar oleh Ali radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala. Jadi satu hari hadis ini didengar oleh Ali, sahabat Rasulullah. Berkata Ali, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqa'u biyadillahi qabla an tadkhula biyadis sa'il. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedekah apabila telah dikeluarkan oleh pemiliknya, ya, maka sedekah itu datang di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum masuk kepada tangan as-sa'il yang meminta. Jadi begitu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan amal kita yang disebut dengan sedekah. Satu amalan di mana orang yang mengeluarkannya dan Allah ada di sampingnya, yaitu ketika seseorang itu mampu memberi, mampu menolong, mampu memasukkan kebahagiaan kepada hati seorang yang beriman. Fatakallama bi khamsi kalimatin. Sedekah yang kita keluarkan, apabila kita keluarkan dan setelah sedekah itu lepas dari tangan kita atau sebagai pemiliknya, maka sedekah itu, kata Rasul, akan berkata, akan berbicara dengan 5 kalimat. Awwaluha taqulu kuntu saghiran fakabartani. Perkataan sedekah yang telah dikeluarkan dari pemiliknya itu yang pertama, kata Rasul, kuntu saghiran fakabartani. Aku ini kecil, saghiran, kecil, maka kamu membesarkan aku. Jadi ketika harta itu masih bersama kita, harta itu kecil. Ketika kita keluarkan dengan sedekah, jalan sedekah, harta itu menjadi besar dan kita yang membesarkan. Kita yang membesarkan dengan mengeluarkannya. Kita tahu umpama uang 20.000 itu kecil. Jangankan 20.000 ya, 100.000 saja sekarang kecil. Coba kita masuk ke mall, tampak kecil sekali. Tapi ketika kita masuk ke masjid yang 100.000 itu tampak besar. Tampak besar sekali. Jangankan 100.000. Kalau ada di kocek kita, di saku kita ada 5.000, 20.000, 10.000, ada 2.000. Kira-kira
ketika ada kotak amal lewat, itu yang kita cabut yang mana? Apa yang merah, apa yang biru, atau yang abu-abu? Nah, itu kita kembalikan kepada diri kita masing-masing, ya kan? Jadi kalau ke masjid biasanya berat, besar. Nah, kalau untuk ke mall, ke plaza, kecil. Maka sedekah ini ketika dikeluarkan dari tangan pemiliknya itu dalam bentuk harta, dalam bentuk materi, ya, itu berkata, kuntu saghiran fakabartani. Aku ini awalnya kecil, kau yang membesarkan aku. Wa kuntu qalilan fakathartani. Yang kedua kata Rasul, sedekah yang dikeluarkan itu wa kuntu, ya, wa kuntu qalilan fakathartani. Aku ini sedikit, ya, aku ini sedikit awalnya ketika bersamamu itu sedikit. Ketika telah kau lepaskan dalam bentuk sedekah, dalam bentuk infak dan lain sebagainya, itu menjadi banyak, menjadi banyak, ya. Apa yang disebut dengan banyak ini? Harta kita akan berkah, ya. Dengan kita bersedekah, jangan takut bangkrut, jangan takut miskin, jangan takut kita itu kehilangan. Justru sedekah yang kita keluarkan itu akan membawa keberkahan bagi harta kita, bagi kehidupan kita. Wa kuntu aduwan fahbabtani. Yang ketiga kata Rasul, sedekah yang kita keluarkan dari harta kita, materi kita, ya, dia akan berkata setelah dikeluarkan, aku awalnya ini musuhmu, ya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Jadi harta ini musuh, ya, dalam kehidupan. Gara-gara harta rumah tangga bisa cekcok. Gara-gara harta hubungan keluarga bisa pecah. Gara-gara harta kawan jadi lawan. Gara-gara harta kadang-kadang tetangga juga, ya, jadi benci dengan tetangganya. Karena apa? Karena harta. Kawan jadi lawan, ya, sahabat jadi musuh, rumah tangga bisa retak, keluarga bisa hancur karena harta. Ya, karena harta. Ketika harta itu kita keluarkan, kata Rasul, fahbabtani, ya, menjadi cinta, ya, menjadi cinta, ya. Apa yang kita cintai? Ketika nanti di akhirat kita akan bertemu dengan penolong kita. Apa itu? Harta yang telah kita keluarkan ternyata akan melindungi kita, ya, akan menemani kita, ya, di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa kuntu faniyan fabaqaitani. Yang keempat, harta itu bicara. Ketika disedekahkan itu, kuntu faniyan. Awalnya aku ini bersamamu itu faniyan, ruksak. Harta itu ruksak, tidak abadi. Rumah bisa ruksak, mobil, kendaraan bisa hancur, ya. Tanah kalau nggak diurus juga akan nggak karuan, ya. Semua harta di dunia ini sifatnya itu fanian, ruksak. Dia akan kekal jikalau kita sedekahkan, ya. Ketika disedekahkan harta kita yang kita miliki, maka dia akan kekal abadi menemani kita kelak nanti, menunggu kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, wa kunta harisi fal ana sirtu harisaka. Harta yang ketika dikeluarkan itu berkata bahwa kamu adalah harisi, penjagaku. Fal ana sirtu harisaka. Sedangkan hari ini ketika dikeluarkan hari itu, maka harta itu bicara, hari ini aku menjadi penjagamu, ya. Apabila kita mati hari itu, ya, masuk kubur,
maka harta itu akan menemani kita. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila seseorang itu mati, maka ada 3 yang akan mengikuti. Yasba'ul mait ba'da mautihi salasun. Yang pertama ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yang pertama keluarganya, yang kedua hartanya, dan yang ketiga amalnya. Faji'usnani, yang 2 akan balik, yang 2 akan pulang setelah jenazah dimakamkan. Faji'usnani, yang 2 balik, ahluhu wa maluhu, keluarga, harta pulang. Wa yabqa wahid wa huwa amaluh, tinggal 1 bersama si mayit di dalam kubur yang menemani. Apa itu? Amaluh, amal. Di antara amal yang menemani kita dalam kubur adalah amal sedekah. Harta yang kita lihat, yang kita miliki, yang belum disedekahkan akan pulang kembali bersama pemiliknya. Maka yang menemani di pengadilan Allah adalah harta yang kita sedekahkan, menjadi amal jariah, menjadi amal yang akan membentengi dari azab kubur. Maka satu hari ketika Allah menurunkan 1 ayat dalam Quran yang kita kenal dengan surat As-Saff, itu ada ayat di mana Allah mengajak kita untuk tijarah, untuk mengajak bisnis dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Orang-orang yang beriman, maukah kutunjukkan satu perniagaan yang dapat mencegahmu, menyelamatkan dari siksa yang pedih. Apa yang pertama? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah, dan berjihad di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta. Allah sebutkan pertama dengan harta. Bagaimana caranya? Kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakati. Wa anfusikum, baru dengan dirimu. Kalau kita nggak punya harta, nggak ada alasan kita tidak bersedekah. Kita bisa dengan diri kita, ilmu kita, kemampuan pikiran kita, skill kita, pengalaman kita, ide kita, pikiran kita. Seperti membangun masjid, kita tidak punya harta tapi punya program. Ya, dengan program itu yang baik, maka jadi amal jariah. Ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, kullu ma'rufin shadaqatun. Tiap-tiap yang baik, bernilai ibadah, shadaqatun, termasuk dari nilai-nilai sedekah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. 5 ucapan, perkataan, harta yang kita keluarkan dalam bentuk sedekah yang akan kekal dan abadi dan menjadi teman kita di dalam kubur dan juga di yaumil qiyamah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.